Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Lailatul Mafundo, nomor induk mahasiswa 12212193047, program studi Tadris Kimia 2019, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah masuk, Bu, semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Ibu telah menginformasikan kepada ketua kelas untuk menyampaikan kepada seluruh anggota kelas agar membaca modul bab laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ibu percaya semuanya pasti sudah membaca dan memiliki gambaran mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi itu? Apakah ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, silakan. Laju reaksi adalah laju atau cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Ya, betul sekali. Laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau pereaksi. Atau kata lain, laju bertambahnya hasil reaksi atau produk. Dan laju reaksi menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan reaksi kimia? Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Reaksi kimia merupakan proses terjadinya hasil reaksi atau produk, yaitu zat baru. Ya, benar sekali. Reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat atau reaksi menjadi zat baru yang disebut dengan hasil reaksi atau produk. Nah, dalam mempelajari laju reaksi digunakan besaran konsentrasi molaritas, yakni tiap satuan waktu yang dinyatakan dengan molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat dalam 1 liter larutan, sehingga molaritas dinotasikan dengan simbol M kapital. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan video mengenai praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Silakan diamati dan selanjutnya kita akan praktikum sesuai dengan kelompok masing-masing. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Suatu larutan dengan molaritas tinggi tentu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molaritas larutan rendah. Larutan dengan molaritas tinggi merupakan larutan pekat, dan larutan dengan molaritas rendah merupakan larutan encer. Pada larutan pekat, letak molekulnya rapat sehingga sering terjadi tumbukan dibandingkan dengan larutan encer. Itulah sebabnya jika molaritas larutan yang direaksikan semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin besar. Nah, itu tadi adalah video mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi.
Baiklah, silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing dan kita akan praktikum mengenai pengaruh suhu dan perlakuan yang berbeda terhadap sampel terhadap laju reaksi. Nah, silahkan sebelumnya dipahami dulu ya untuk tata cara praktikum yang ada di modul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, kita akan praktikum mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yakni memasukkan air panas pada gelas pertama dan air dingin pada gelas kedua dengan ukuran yang sama. Pastikan gelas sesuai dengan ukurannya sama. Lalu masukkan gula sesuai sama ya takarannya. Ukuran sama, terus masukkan gula ke gelasnya itu barengan dengan waktu yang masukkan. Satu, dua, tiga. Kita lihat, kita amati gulanya larutnya cepat mana. Kita bisa memberikan perlakuan kepada gulanya dengan mengaduk pada menit ke 35 dengan adukan sama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Kita lihat gulanya apakah sudah hilang? Sudah yang air panas. Oke, yang air panas sudah. Yang air dingin masih belum. Ada sedikit. Kita lihat. Oke. Ini yang air panas, ini yang air dingin. Yang air panas habis ya. Oke, untuk yang air dingin masih ada sedikit gumpalan gula. Oke, praktikum udah selesai. Lalu untuk laporan praktikumnya kita kumpulkan minggu depan dan ditambah tugas untuk mengerjakan soal yang ada di modul. Nanti kita sesuaikan hasil dari praktikum ini, kita buktikan dengan mengerjakan soal yang ada di modul. Oke, kita lanjutkan di kelas. Dari hasil praktikum yang kita lakukan bersama kelompok masing-masing, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi itu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Faktor-faktor laju reaksi ada 4. Yang 1 konsentrasi, 2 luas permukaan, 3 suhu, 4 katalis. Ya, berarti ada 4
yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi atau kekentalan larutan itu akan mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin besar laju reaksi suatu larutan. Yang kedua yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka frekuensi tumbukan akan semakin tinggi. Nah, yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin besar laju reaksi karena energi kinetik atau gerak partikel ikut meningkat, sehingga banyak partikel memiliki energi kinetik di atas energi aktivasi. Yang keempat yakni katalis. Katalis suatu zat yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga aktivasi tanpa mengubah secara permanen. Penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni pedagang bubur kacang. Pedagang bubur kacang hijau mengiris gula merah terlebih dahulu. Hal itu akan menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat karena reaktan padat yang berbentuk kecil itu lebih mudah bereaksi daripada yang berbentuk batangan. Nah, yang kedua yaitu dalam pembuatan roti kita bisa menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi. Nah, itu tadi adalah contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi kalau kita bisa mengamatinya. Jadi ada 2 tugas yang harus dikumpulkan minggu depan. Kalian harus mengumpulkan yang pertama yaitu laporan praktikum yang telah kita lakukan tadi, dan yang kedua silahkan mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Baiklah, sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home for